Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu menyampaikan sedikit tutorial terkait entry jabatan pada aplikasi Simona Kemendagri. Eh, Setelah Bapak Ibu masuk melalui link Anjab ABK Simona Kemendagri ini, pada tampilan menu login itu Bapak Ibu silahkan masuk melalui username ini Disdikpora Rohul dan password juga Disdikpora Rohul. Itu setelah diketik ini dua ini username dan passwordnya, silakan langsung klik sign in. Pada menu ini Bapak Ibu silakan pilih yang Anjab. Ini ada beberapa, ada 5 pilihan. Nanti kita akan mengikuti sampai 4 ini, sampai ke 4 lalu baru kita klik nanti kirim. Tapi untuk langkah pertama, Bapak Ibu entry dulu data jabatan. Pilih yang ini, entry data jabatan. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Klik yang expand pada ini, Dinas Pendidikan, expand. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Pada menu ini Bapak Ibu pilih yang add atau menambahkan pada baris yang kepala dinas, pada baris kepala dinas Bapak Ibu. Karena untuk UPT Satuan Pendidikan itu langsung di bawah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Jadi klik add di Kepala Dinas. Selanjutnya nanti akan muncul seperti ini. Tunggu ya Bapak Ibu, ini sinyal. Tampilan seperti ini. Lalu untuk menambahkan satuan pendidikan Bapak Ibu, itu untuk jenis jabatan tetap seperti ini, jabatan pimpinan tinggi atau administrasi. Lalu selanjutnya pilih jabatan, itu Bapak Ibu silahkan pilih yang paling bawah. Nanti akan nampak tampil seperti ini, Kepala UPT Satuan Pendidikan. Klik yang Kepala UPT Satuan Pendidikan. Terus selanjutnya pada menu eselon itu juga di scroll ke bawah. Nanti pilih yang untuk khusus untuk satu pendidikannya dulu, itu pilih yang kelompok. Nanti untuk pelaksananya nanti pilih yang pelaksana. Tapi untuk meng-entry yang satu pendidikannya dulu itu pilih kelompok. Terus nanti kode jabatan akan muncul secara otomatis. Terus untuk unit kerja itu Bapak Ibu silakan ketik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Lalu nanti baru selanjutnya pada menu nama jabatan akan muncul seperti ini. Tapi kalau belum muncul, silakan diketik Bapak Ibu Kepala UPT Satuan Pendidikan. Yang selanjutnya ditambahkan sesuai dengan nama satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Seperti misalnya contoh Kepala UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 2 Rambah. Nah, setelah seperti ini Bapak Ibu, Kepala UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 2 Rambah, itu baru diklik simpan. Nanti ini juga berdasarkan jaringan Bapak Ibu. Seperti ini, itu berarti lagi error. Itu bisa kita ikuti langkah yang pertama tadi, ngulang. Tapi kalau misalnya lagi bagus jaringannya Bapak Ibu, itu akan muncul nanti data berhasil dikirim. Lalu untuk kita ngecek apakah udah muncul atau belum, silakan klik seperti tadi, expand. Lalu scroll yang paling bawah Bapak Ibu. Biasanya kalau kita baru menginput atau mengentry, itu akan muncul pada barisan yang paling bawah. Seperti ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Misal contoh ini Kepala UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Rambah. Itu nanti munculnya setelah kita lakukan langkah yang pertama tadi. Pada tampilan seperti ini, kalau udah muncul yang satuan pendidikan Bapak Ibu seperti ini, untuk menambahkan jabatan fungsional dan jabatan pelaksananya, Bapak Ibu silahkan klik pada add atau menambahkan di barisan satuan Bapak Ibu, satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Seperti ini SMP Negeri 1 Rambah.
add, nanti akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Itu kalau kita mau entry jabatan fungsional guru, yang guru ahli pertama, muda sama media, itu kita pilih ini jabatan fungsional pada menu jenis jabatan. Tapi kalau kita mau entry untuk pelaksana, yang dimana itu nanti seperti TU atau calon guru di sekolah yang golongan 2, itu nanti kita masukkan pada pilihan ini jabatan pembinaan tinggi administrasi. Itu nanti jabatan pelaksana, yang mana jabatan tersebut ada dua, yaitu pengolah data dan informasi, terus juga pengadministrasi perkantoran. Untuk yang pertama kita mulai dulu dari yang jabatan fungsional dulu Bapak Ibu, yang guru. Itu kita pilih untuk jenis jabatan fungsional. Terus selanjutnya pada menu pilih jabatan, silakan pilih yang jabatan fungsional. Jabatan fungsional. Lalu pada pilih jenjang jabatan, itu kita pilih berdasarkan yang mau pertama kita entry dulu. Nanti untuk kita satu pendidikan di Rokan Hulu itu cuma ada 3, yaitu ahli pertama, ahli muda, dan ahli media. Jadi yang pertama nanti kita klik yang ahli pertama dulu. Begitu juga nanti seterusnya Bapak Ibu sampai ke media dengan langkah yang sama. Terus nanti akan muncul kode jabatan, itu juga otomatis seperti ini. Nama unit kerja juga kita ketik lagi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Baru nanti pada nama jabatan itu silakan Bapak Ibu ketik di sini guru. Nah, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Pilih yang guru, lalu klik simpan. Nah, ini kita masih nunggu jaringan Bapak Ibu. Nah, ini data berhasil disimpan. Itu kita klik expand untuk ngecek. Nah, ini berarti udah masuk Bapak Ibu, guru ahli pertama. Nanti seterusnya begitu ya Bapak Ibu sampai ke media. Untuk penambahan jabatan pelaksana itu kita juga sama. Kita klik add pada menu barisan ini, satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing seperti SMP Negeri 1 Rambah. Nah, pada jenis jabatan ini kita tetap ini yang administrasi Bapak Ibu. Selanjutnya pilih jabatan. Ini kita pilih yang pelaksana. Terus untuk eselon kita pilih yang scroll ke bawah, pilih yang jabatan pelaksana. Nanti kode jabatan otomatis juga. Unit kerja itu akan kita ketik seperti yang tadi juga, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Terus nah ini Bapak Ibu untuk pilih kebijakan, khusus untuk ini kita pilih yang Permenpan 45 Bapak Ibu. Ini ada kendala sinyal, mohon maaf Bapak Ibu. Biasanya ini nanti muncul untuk pemilihan nama jabatan, cuma ini sepertinya ada kendala sinyal. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nanti akan muncul setelah kita pilih kebijakan Permenpan 45, itu akan muncul nanti nama jabatan, pilih nama jabatan. Barulah Bapak Ibu khusus untuk SD dan SMP itu ada 2 jabatan, pengolah data dan informasi dan juga pengadministrasi perkantoran. Terus khusus untuk TK itu cuma pengadministrasi perkantoran. Nanti bagi Bapak Ibu yang SD dan SMP silahkan buat berdasarkan peta jabatan Bapak Ibu. Misalnya pengolah data, kita bikin dulu pengolah data. Nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Pilih yang pengolah data dan informasi menurut Permenpan 45. Begitu juga nanti untuk administrasi perkantoran Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu nanti mengentry pengadministrasi, itu juga pilih yang administrasi perkantoran yang Permenpan 45. Lalu selanjutnya baru Bapak Ibu klik simpan. Nanti kalau sinyal lagi bagus itu akan otomatis
eh, masuk, nanti muncul data berhasil disimpan. Seperti ini Bapak Ibu. Nanti baru klik expand. Nah, ini dia nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Begitu untuk entry data jabatan pada aplikasi Semona. Selanjutnya setelah nanti Bapak Ibu entry data jabatan, itu Bapak Ibu baru masuk kepada entry data biodata. Itu nanti yang kita entry berdasarkan data setiap pegawai, individu pegawai Bapak Ibu. Nanti misal ini tadi pada UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Rambah, itu yang untuk guru ahli pertama, kita klik pada edit biodata. Nah, nanti muncul seperti ini Bapak Ibu. Jadi pada menu ini nanti Bapak Ibu silakan tambahkan data pegawai yang termasuk dalam jenjang jabatan guru ahli pertama. Begitu juga nanti seterusnya sampai ke madya dan juga yang pelaksananya juga. Klik tambah data pegawai. Mohon maaf Bapak Ibu, ini terkendala sinyal agak lambat. Baik, intinya seperti ini itu ya Bapak Ibu. Ini agak kendala sinyal. Nanti silakan Bapak Ibu perhatikan juga tutorial di YouTube. Itu kita juga bisa belajar sendiri nanti di YouTube Bapak Ibu. Nanti selanjutnya ikuti berdasarkan ini ya Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu entry data pegawai, itu nanti juga entry analisis jabatan yang sudah dikirimkan di grup, sampai nanti pada entry syarat jabatan itu juga sudah ada pada Excel, file Excel yang ada dikirim di grup. Nah Bapak Ibu, ini misal contoh ini Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu klik lihat form. Ini yang untuk khusus data pegawai tadi Bapak Ibu. Itu ada tampilan untuk penambahan NIP, nama lengkap pegawai, tempat lahir, tanggal lahir juga, masa kerja jabatan di misalnya guru ahli pertama, masa kerja jabatan ahli pertama itu sudah berapa tahun berapa bulan. Terus masa kerja jabatan secara keseluruhan ini kita ambil nanti secara keseluruhan Bapak Ibu. Terus riwayat, nanti riwayat bisa ditambahkan. Terus tahun angkatan juga sampai ke tahun pensiunnya. Pangkat juga nanti pangkat golongan ruang pegawai tersebut, sampai ke juga jenjang jabatannya. Nah ini nanti dipilih Bapak Ibu jenjang jabatannya, jurusannya juga. Setelah itu baru diketik klik simpan setelah berhasil. Lalu selanjutnya begitu seterusnya ya Bapak Ibu. Ini untuk pegawai pertama. Nanti juga kalau misalnya ada di situ pegawai 5 orang, berarti yang ahli pertama itu 5 orang. Bapak Ibu bisa menambahkan tambah pegawai ini sampai 5 orang. Selanjutnya begitu juga nanti untuk ahli muda dan ahli madya, juga pelaksana yang pengadministrasi perkantoran dan juga pengolah data. Lalu setelah itu baru nanti Bapak Ibu lanjutkan sampai ini analisis jabatan juga sampai syarat jabatan. Baru setelah selesai semuanya, silakan klik kirim data jabatan. Tapi mohon Bapak Ibu diperhatikan jangan ada sampai yang ketinggalan data pegawainya untuk sekolah Bapak Ibu masing-masing. Sekian tutorial singkat ini, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.